وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. Alhamdulillah, kita kembali akan lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram di hadis tentang khusyuk dalam salat, hadis 246 di kitab mana? Adapun di kitab terjemahan hadis berapa? Hadis berapa, ikhwan? Kam? 193. Oke. Adapun yang 192 sudah? Oh, udah ya. Baik. 194 di sini at-tatha'ub minasyaitan. At-tatha'ub minasyaitan itu hadis terakhir di bab khusyuk ya. Terus tatha'ub minasyaitan. Oke. Taib. Berarti kita di hadis 193 dan saat ini kita mulai di kitab 248 berarti ya. Jadi 192 udah semua. Khalas. Taib. 193. Fadhal, iqra. Tes. Bismillah. Bisa enggak tuh? Enggak bisa. Alhamdulillah. Ahsanallahu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ustadzina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Qala al-muallif rahimahullah, faslun an-nahyu 'anil raf'il basari ila as-sama'i fi as-salah. Wa 'an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala Samurah ya. Bukan Samurah. Samurah. Ahsanallahu. Wa an Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salah aw la tarji'u ilaihim, rawahu Muslim. Antum sakit apa nangis? Oh gitu. Enggak karena terharu gitu enggak? Melihat anak kembali setelah 2 pekan kita nggak ketemu, bukan? Baik, hadis riwayat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Ini ada di riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi SAW bersabda, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salati aw la tarji'u ilaihim. La yantahiyanna, maka di sini fi'il mudhari', yaitu hendaklah orang-orang benar-benar berhenti. Dengan adanya lam yang menjadi jawab al-qasam muqaddar dan untuk menunjukkan untuk penegasan. Kemudian juga dengan nun ta'kid. Nun ta'kid yang musyaddadah, thaqilah, la yantahiyanna. Betul-betul betul-betul berhentilah. Orang-orang ini yarfa'una absarahum, berhenti dari mereka menengadahkan pandangan mereka ilas sama'i fi shalah, ke langit saat salat.
Atau ada ancamannya, au la tarji'u ilaihim, atau jangan sampai penglihatan mereka tidak akan kembali kepada mereka, itu dibutakan. Dalam redaksi lainnya di riwayat Muslim, kali ini hadis riwayat Abu Hurairah, bukan riwayat Jabir bin Samurah. Ada hadis lainnya, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum 'inda ad-du'a'i fi as-salati ila as-sama'i aw la takhtafanna absarahum. Sini dikatakan, hendaklah orang-orang ini benar-benar berhenti dari mengangkat pandangan mereka ketika doa saat salat, mengangkat pandangan ke langit ketika doa saat salat, itu haram, tidak boleh. Atau la tukhtafunna absaruhum, atau jangan sampai mereka itu akan dibutakan pandangan mereka. Taib. Hadis ini menjadi dalil diharamkannya raf'ul basar ila sama fi shalah, yaitu diharamkannya mengangkat pandangan, menaikkan pandangan ke atap atau ke langit atau ke atas ketika lagi salat. Ya. Ketika lagi salat tidak melihat ke bagian atas. Gini, enggak, ya. Baik itu ketika dia lagi berdiri atau sedang duduk, atau keadaan lainnya, baik salat berdiri atau salat duduk, baik berdiri atau ketika bangkit dari ruku', maka tidak melihat ke atas. Dan dikiaskan dengan ini karena ada lafal dalam hadis riwayat Abu Hurairah, la yantahiyana aqwamun an raf'ihim absarahum 'inda ad-du'a'i fi shalah. Maka ini menunjukkan larangan mengangkat atau menengadahkan pandangan ke langit ketika lagi doa. Ketika lagi doa, maka tidak. Ini sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah. Tidak ada seperti di sini, tidak disebutkan. Dan ini disebutkan konteksnya kalau dalam ini salat ya sebenarnya. Namun dikiaskan dengannya karena adanya lafal fit 'inda du'a fi shalah, ketika doa ketika salat, maka dijadikan lebih umum bahwasanya ketika berdoa maka tidak mengangkat kepalanya ke langit. Ya, mengangkat kepalanya ke langit. Ini terlarang. Lalu apakah salatnya fasid atau batilah? Batal enggak salatnya? Maka jumhur ulama mengatakan salatnya tidak batal. Salatnya tidak batal. Taib. Kenapa tidak batal? Kenapa di sini tidak batal? Padahal peringatannya itu keras loh, sampai diancam buta. Ya. Karena yang dilarang di sini sebenarnya hakikatnya bukan suatu zat salatnya, bukan. Tapi yang dilarang adalah suatu hal yang menjadi wasilah untuk menghilangkan kekhusyuan dalam salat. Ya, suatu hal yang menghilangkan kekhusyuan dalam salat. Itu pertama. Dan yang alasan kedua, karena mengangkat pandangan ke langit itu adalah bentuk berpaling dari kiblat, berpaling dari kiblat. Karena disebut kiblat karena dia ma yuqabiluhul insan, muqabalah qiblah. Disebut kiblat karena itu yang di hadapan manusia. Maka ketika dia menengadahkan ke atas, maka dia seperti tidak sedang menatap atau melihat apa yang di hadapannya, atau tidak menuju apa yang di hadapannya. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, karena mengangkat pandangan ke langit itu laisa min hayatis shalah, bukan merupakan format atau bentuk salat. Bukan merupakan format atau bentuk salat. Nah, di sini jumhur ulama mengatakan tidak batal salatnya walaupun dia haram. Bahkan sebagian dari ulama bahkan tidak mengharamkan ini, melainkan memakruhkan. Ya, ada yang memakruhkan tidak sampai haram. Karena apa? Karena bagi mereka khusyuk dalam salat itu tidak wajib. Maka sesuatu yang
menihilkan yang tidak wajib, maka tidak bisa diharamkan. Paham enggak, ikhwan? Coba misalnya antum puasa sunnah, ini hari Senin antum puasa sunnah. Antum puasa sunnah. Wajib enggak? Enggak wajib. Ketika puasa sunnah enggak wajib. Kalau antum ada sebab yang menggugurkan puasa sunnah antum, ya enggak masalah. Paham enggak? Ada sebab yang membuat antum gugur. Misalnya antum ditraktir jajan, ditraktir makan. Ini menjadi sebab untuk tergugurnya puasa sunnah antum. Antum ikutan. Maka untuk ikutan makan siang apa hukumnya? Hukumnya tidak haram. Boleh, karena yang mau antum liburkan adalah puasa sunnah. Beda halnya kalau ini wajib. Nah, inilah makanya waktu itu anak pernah bilang bahwasanya khusyuk dari satu sisi itu sunnah, betul. Kebanyakan ulama bahkan bilang begitu. Tapi sisi lain khusyuk itu ada sisi wajibnya. Ya, maka wallahu alam terangkatnya pandangan mata ke langit itu merupakan sebab hilangnya khusyuk yang wajib, maka diharamkan. Nah, dikiaskan dari ini pandangan-pandangan ke arah lainnya selain dari ke atas, karena ilatnya sama, yaitu menghilangkan al-i'rad anil khusyuk, menghilangkan khusyuk. Maka segala bentuk solat atau bentuk gerakan atau sikap dalam solat yang menghilangkan kekhusyuan maka hukumnya haram. Kalau bagi sebagian ulama ini hukumnya haram walaupun tetap sah solatnya. Tapi masalah ini masalah yang perbincangannya sangat banyak. Untuk bisa mengharamkan kasus tertentu itu perlu dalil, kemudian perlu bukti, dan perlu keadaan lingkungan dan uruf zaman atau tempat sekitar. Karena kadangkala bagi sebagian orang suatu hal itu adalah pengganggunya, tapi bagi orang lain hal tersebut merupakan pengganggu. Sekarang coba, kan kita sudah belajar Rasulullah SAW itu pernah diberi hadiah, diberi hadiah pakaian yang ternyata ada motifnya. Maka beliau pun tidak mau sholat dengan itu dan mengembalikan hadiah itu kepada pemberi hadiah dan minta hadiah lain agar pemberi hadiah itu tidak merasa bahwa pemberiannya ditolak mentah-mentah. Kenapa Rasulullah SAW tidak pakai itu untuk sholat? Karena di situ kata dalam hadis, yaitu kain itu ada musallab, yaitu ada gambar salibnya, atau musawwar, ada gambar makhluk hidupnya atau semisalnya, yang mana itu mengganggu fokus dan khusyuknya Rasulullah SAW dalam salatnya. Terganggu. Rasulullah bilang sendiri, saya nggak bisa, saya terganggu dengan ini. Ya, maka ini menunjukkan kekhusyuan itu wasilahnya adalah menghilangkan pernak-pernik yang mengganggu kekhusyuan salat. Tapi ini kembali lagi kita katakan tadi, dikembalikan kepada individunya masing-masing atau kepada uruf zaman dan tempat. Karena yang Anda bilang waktu itu, kalau di karpet polos saja, maka itu tidak menarik, tidak membuat masjid ini menarik. Maka DKM pun berinisiatif beli karpet bermotif di Tanah Abang. Asal bukan motif makhluk hidup, bunga-bunga atau karpet raudhah. Antum tahu karpet raudhah, ikhwan? Karpet raudhah tahu? Enggak tahu. Kasturi raudhah tahu enggak? Hah? Tahu enggak? Tahu. Itu 15.000 harganya. Karpet raudhah itu karpet yang biasa di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kelihatannya kayak gitu, bunga-bunganya khas dan juga tekstur bulunya sangat bagus, padat dan eksklusif. Artinya itu murni buatan Saudi Arabia. Misal dia beli karpet seperti itu, antum lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, karpetnya itu enggak ada yang polos. Semua bermotif-motif semuanya. Taib, kif seperti ini, apakah DKM membuat pelanggaran terhadap Nabi SAW? Nah itu. Ya. Namun sekarang apakah ada dari jemaah, baik jemaah rutin atau jemaah kalongan Masjid Nabawi yang mereka protes, kita mau ikut sunnah Nabi, polos, nggak pakai motif. Ya akhi, kalau misalnya polos nggak pakai motif, kira-kira Masjid Nabawi akan dikucilkan nggak sama orang?
pasti dikomentari lebih banyak daripada dikomentari dengan ini. Betul bahwasanya kita jangan meninggalkan sunnah demi omongan manusia, tapi kita meninggalkan suatu sunnah demi meniadakan dosa-dosa bagi para jemaah. Coba kalau misalnya karpetnya polos nih, kayak karpet Masjid Nurul Huda misalnya, polos, nggak tahu di mana tuh, anak ngasal aja. Ya polos hijau, karena dari pelang hijau, gitu kan? Polos hijau paling cuma ada garis ini. Oke, taib. Masjid Nabawi dan Masjidil Haram pakai karpet itu. Kira-kira orang bakal mikir apa? Masjid gede doang, menang gede doang, ini masa kayak Masjid Nurul Huda kampung saya. Malah bagusan Masjid Nurul Qomar itu dia ada. Pasti bakal dikomentarin, diomongin, dan juga apa? Menjadi pelecehan terhadap Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Makanya mereka memasang itu. Ya kalau antum perhatikan di fikih ini, antum baca kitab-kitab syuruhat, syarah-syarah Bulughul Maram di hadis-hadis ini, antum akan mendapatkan terbitnya hukum-hukum fikih di kalangan ulama dari ahli fikih, ahli ijtihad. Mereka itu mencela dan memakruhkan, bahkan ada yang mengharamkan pernak-pernik yang ada di masjid. Seperti kaligrafi terutama. Kemudian di tembok berbentuknya apa gitu, apalagi di karpet. Ya. Tetapi itu teorinya begitu. Sementara prakteknya, kalau misal di masjid biasa lakukan itu, yaitu polos. Tapi kalau di masjid yang besar, yang mana orang-orang memandangnya, maka kita tidak bisa menyalahkan DKM Masjid Nabawi Masjidil Haram yang mengadakan pernak-pernik yang luar biasa megahnya. Sekarang kalau Ka'bah masih bentuknya kayak di zaman Nabi, coba kayak gitu bentuknya kelas. Dulu nggak kayak gitu, nggak sebesar itu juga. Maka coba, kira-kira apa? Orang pasti akan komentar. Kemudian gak ada perhiasan, atau walaupun kita nggak setuju dengan adanya kaligrafi. Ya, tetapi pasti dengan pertimbangan para ulama di situ nggak apa-apa saat ini untuk tempat-tempat seperti pakai kaligrafi, ya, supaya masjid kita ini, Masjidil Haram atau Masjid Nabi itu tidak dikucilkan oleh sebagian orang. Karena uruf dunia kita, alam kita sekarang, antum kalau lihat rumah-rumah ibadah orang-orang Nasrani, Yahudi, mereka banyak yang menarik dengan pernak-pernik. Yahudi juga, kemudian Buddha dan seterusnya. Ya. Ini tukang apa ya, Kon? Ketoprak. Hah? Karena kalau misal kajian di Jati apa ya? Jati Makmur itu selalu dengar suara ini, tukang ketoprak. Membuat gagal fokus. Alhamdulillah anak sekarang kenyang. Jadi anak enggak peduli dengan mereka. Ya. Kalau anak lapar anak minta Mas Aga beliin. Ya. Ya, artinya gini, ikhwan, maksud Anda adalah kita akan mendapatkan banyaknya materi dan teori di kitab-kitab fikih. Namun kenyataan di lapangan itu tidak memungkinkan untuk kita terapkan 100% apa yang ada dari ijtihad para ulama ini. Paham, ikhwan? Ya, bukan berarti kita pengen melanggar hadis Nabi SAW. Namun kadang kita meninggalkan suatu sunnah demi menghindari madarat yang lebih besar daripada meninggalkan sunnah. Begitu ya. Maka ada kalanya pendapat para fuqaha, pendapat para ulama itu memang cocok untuk kondisi dirinya atau kondisi mungkin orang-orang yang berpemikiran sepertinya. Namun untuk kondisi lain, orang lain itu enggak berlaku hal seperti ini, bukan karena ingin menyimpang dari sunnah Nabi. Mungkin saja orang lain punya dalil yang sepadan juga, namun mereka pakai dalil lain, atau karena konteksnya ini berbeda, atau karena darurat, atau karena hajat, atau karena hal-hal lainnya. Begitu. Ya. Maka tidak ada seorang ulama pun yang maksum. Ya, bisa saja salah dan bisa saja benar, namun disalahpahami. Bisa saja benar, namun kebenarannya itu kadang-kadang tidak apa-apa diselisihi karena mempertimbangkan maslahat atau madarat. Taib. Jadi mengangkat kepala ketika salat mungkin yang lebih sahih adalah haram.
namun salatnya tetap sah. Ya, taib. Sebagian dari ulama memakruhkan mengangkat atau memandang atas ketika sedang berdoa, walaupun kebanyakan ulama sebenarnya membolehkan. Yang tidak membolehkan itu dikiaskan dengan hadis ini. Ya. Taib. Sebenarnya yang lebih tepat adalah tidak boleh. Tidak boleh, kenapa? Tidak boleh, sama seperti sholat, tidak boleh. Kalau antum doa, jangan mengangkat kepala. Sampai antum mendapatkan dalil khusus untuk beberapa doa, baru mungkin boleh. Tapi kalau pada asalnya antum doa, jangan angkat. Nggak usah, begini aja. Ya, karena doa itu makomnya antum harus khudu dan tadallul. Makomnya antum harus tunduk dan merendahkan diri, dan dia terbentuk tunduk yaitu tunduk kepala, merendahkan diri ya kayak gini. Adapun kalau misalnya kayak gini kan seperti tidak ada ketertundukan, maka ini bisa menjadi makruh atau bisa menjadi haram. Taib, kita lanjut ke hadis berikutnya. Tafadhal. Bismillah. Walahu an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bi hadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Taib, ini hadis penting banget ini. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bi hadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Mas Aga tolong dibaca ininya supaya antum gak ngantuk, karena kalau antum ngantuk ana ngantuk. Terjemahannya ya atas itu. Dari riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Bacanya jangan bikin ana ngantuk, ya bacanya yang ini yang berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna salat pada saat makan telah dihidangkan, dan tidak sempurna sholat sedangkan dia dalam keadaan menahan dua buang hajat. Dua apa? Menahan apa? Menahan dua buang hajat. Oke, baik. Di sini di terjemahannya tidak sempurna sholat seorang pada saat makanan telah dihidangkan. Dan tidak sempurna dan tidak sempurna sholat sedangkan dia dalam keadaan menahan diri dari menunaikan hajat. Tapi kalau di terjemahan seperti ini, maka rincian hukumnya itu enggak antum dapat. Tetapi antum harus apa? Harus merujuk pada syarah penjelas dan para ulama dan juga para asatidzah. Yang Rasulullah SAW sebutkan di sini sangat simpel. La salata bi hadrati ta'am wa la huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Yaitu tidak, di sini terjemahan tidak sempurna. Terjemahan tidak sempurna. Ini khilafiyah. Apakah tidak sempurna atau tidak sah? Itu ulama beda pendapat. Kebanyakan ulama mengatakan tidak sempurna. Namun ada beberapa ulama mengatakan tidak sah salat pada saat makanan yang telah dihidangkan. Dan tidak sah salat sedangkan dia dalam keadaan menahan diri dari menunaikan hajat. Taib, la salata. Kita mulai dari la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'u al-hasbat. La salata ini la menafikan. La menafikan. La yang menafikan. Taib, apakah penafian di sini nafyul kamal atau nafyus sihah? Nafyul kamal atau nafyul lisihah? Menafikan kesempurnaan atau menafikan keabsahan? Kalau kita kata menafikan kesempurnaan berarti tidak sempurna salat orang yang kebelet gitu. Kalau kita katakan ini menafikan kesahihan, maka tidak sah salat orang yang sedang kebelet. Dua hal yang berbeda. Kalau yang pertama berarti kalau dia kebelet masih tetap sah, masih lanjut nggak apa-apa. Tapi kalau versi kedua, pendapat kedua, dia kebelet terus lanjut maka tidak sah salatnya. Gitu. Ya. Ngerti gak tuh? Antum gak ngantuk kan maksudnya? Emang kayak gitu kalau lagi mikir seperti itu. Tabayun, anda validasi dulu, tabayun dulu. Takutnya kalau antum ngantuk, anda insya Allah join.
Ya. Jumhur ulama mereka mengatakan bahwasanya menafikan di sini menafikan kesempurnaan salat, sehingga makruh bagi orang yang sedang kebelet makan atau kebelet BAB untuk salat. Makruh hukumnya, tidak haram. Dan kalaupun dia salat dalam keadaan kebelet, maka salatnya sah. Ya, salatnya sah. Tapi beberapa ulama mengatakan bahwasanya ini nafyun lisihah, menafikan keabsahan salat. Kalau dia salat dalam keadaan makanan sudah tersedia dan dia kepikiran, kemudian dia salat dengan kebenaran, maka salatnya itu diharamkan dan batil, tidak sah. Menurut pendapat Zahiriyah dan juga yang saya tahu dari pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tidak sah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam Tawdih Al-Ahkam. Jadi tidak ada solat, jangan solat saat makanan sedang dihidangkan, telah dihidangkan. Bihadrati ta'am. Bihadrati ta'am al-ba' lil musahabah, yaitu dengan adanya kebersamaan konteks ketika itu hudurut ta'am, adanya makanan dengan dua syarat. Pertama, antum butuh makan karena lapar. Dan kedua, makanan itu sudah ready atau menuju ready. Sehingga kalau kayak gitu kan antum kepikiran pas lagi sholat, kepikiran makanan udah datang belum, maka nggak boleh makan. Nggak boleh, jangan sholat dulu. Paham ikhwan? Karena kehadiran makan ini pertama hajat kita butuh makan, lapar itu kadangkala membuat sholat nggak bisa tenang. Apalagi tahu bahwa makanan itu ada datang sekarang. Maka ini membuat hati itu makin tidak tenang sehingga hilang khusyuknya. Itu maksudnya. Tapi di sini ada fikih yang penting di sini. Ada akhiran yang sangat penting sebenarnya. Kalau di sini hadis menunjukkan larangan solat ketika sedang menahan BAB dan BAK. Karena itu akan menyibukkan pikirannya dan memerindingkan badannya. Ya. Taib. Hendaknya dia itu kalau memang sudah enggak kuat, khawatir ini udah mau komat, kebelet, mana yang didahulukan? Salat atau menuntaskan hajatnya? Menunaikan hajat. Salatnya nanti. Gimana kalau dia imam? Imamnya kebelet. Dan dia enggak yakin dengan kebelet ini bakal performanya baik. Kif. Imma dia suruh badal atau suruh jemaah pada nungguin saya. Jemaah sekalian rahimakumullah, sebelum qomat, nanti qomatnya 10 menit, break saya waktu 10 menit, saya mau menunaikan hajat dulu. Boleh kayak gitu, boleh. Iya. Ana mungkin pernah cerita ya kawan, tapi ini susah, ini keadaan kemelut paling sulit ya. Keadaan paling sulit di muka bumi ini. Yaitu waktu ana khutbah Jumat sekitar 6 tahun lalu di Bluebird, Mampang. Kayak antum juga ini, bajunya mirip. Iya. Antum supir taksi dah. Nah ini Bluebird, tapi di kantornya dia dari Mampang tuh ada Bluebird Group di situ. Ana khutbah Jumat di situ. Ana diri kan udah waktunya masuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana duduk langsung kebelet. Itu kebeletnya luar biasa itu sampai merinding gitu. Beneran itu, udah dingin. Ya Bluebird. Jemaah kan kadang-kadang kan ini bentuk mimbarnya enggak pakai atas, Pak. Ya, ikhwan. Di bawah kayak gini. Terus buat tatakan ini cuman gini orang tipis. Jadi apa yang Anda ngapain tuh kelihatan sama jemaah gitu loh. Anda berusaha untuk menjadikan raut wajah Anda itu raut wajah seorang khotib. Bukan raut wajah orang bengek, bukan. Tapi susah emang acting kayak gitu susah. Namanya merinding. Itu momentum yang paling sulit di kehidupan Anda itu. Di antaranya itu.
Dan ana minta pada Allah semoga enggak terjadi lagi itu, karena itu berat banget itu bebannya. Merinding sekali itu. Sampai ana minta tolong sama Allah beneran, minta tolong ya Allah jangan permalukan saya di sini ya Allah. Karena susah ini. Antum mau izin bisa. Cuman semua pada tahu. Masa anda bilang pas lagi sholat, pas ini kan lagi azan Jumatan. Afwan jemaah anak izin dulu belakang. Masa anda ngomong kayak gitu? Langsung hilang dong ibu khatib. Atau anda tahan? Tahan muka itu kayak Anthony pemain MU gitu, kayak gitu. Itu ngeden itu. Gitu kan? Wah, mungkin jemaah ngira, Masya Allah ustadznya ini berarti dia bakal serius banget ini khutbahnya tuh. Mukanya kan gini. Masya Allah. Dan ternyata Allah tolong anda. Setelah itu anda berdiri, bismillah. Perlahan-lahan hilang. Bahkan sampai berapa jam kemudian enggak BAB habis itu. Itu pertolongan Allah itu. Antum kalau Allah enggak tolong ketika itu mungkin dipermalukan. Ya. Entah kita izin, entah masa khotib masa BAB di tempat gitu kan enggak mungkin. Ya. Itu beneran itu subhanallah. Ya. Tapi kalau pakai mazhab Zahiriyah Enggak boleh, harus pergi. Ya. Dan Jumatan itu sensitif sekali, ikhwan. Khatib telat sedikit itu udah kayak di padang mahsyar nunggunya, lamanya minta ampun. Khatib izin sedikit itu pasti jadi bahan obrolan. Ya. Wah, khatibnya kayak gini nih. Wah, rekarwani pas balik takutnya disorak-sorak, balik. Enggak mungkin itu. Malu. Ya, tapi kalau Allah tolong semua baik-baik aja. Ya, ini dalam kondisi kadang-kadang antum terjepit, kepepet, imma antum akan dipermalukan segera, imma antum akan ditolong Allah. Maka minta pertolongan dari Allah. Allah akan tolong antum. Itu buktinya. Taib, bagaimana kalau misalnya antum di penghujung waktu sholat dan masih dalam keadaan mules pengen BAB? Ya. Apakah antum udahlah sholat aja walaupun kayak gini keadaannya, atau tunaikan hajat walaupun sampai waktu lewat? Ya, ini ada pendapat. Pendapat pertama, sholat walaupun dalam keadaan ngeden atau tahan BAB. Ya kalau ngeden janganlah, kalau ngeden keluarlah, tahan BAB ya. Jangan diakhirkan sampai waktu sholat selesai berakhir, jangan. Ini perkataan jumhur. Pendapat kedua bahwasanya tunaikanlah hajat walaupun dengan itu antum akan keluar dari waktunya. Pendapat ini insyaallah yang lebih sahih. Karena menunaikan hajat itu awalnya bukan ikhtiar manusia. Ya, memang dia sadar. Tapi tidak memungkinkan untuk dia sholat dengan baik sementara khusyuk dalam sholat itu juga diperintahkan. Inilah titik di mana ulama yang berpendapat khusyuk dalam salat itu wajib itu kuat. Sampai keluar waktu aja dikorbankan. Yang penting bisa lebih khusyuk dalam salat gitu. Wallahu a'lam. Ya seperti itu. Baik, kita lanjut terakhir insyaallah. Fadhal. Ini insyaallah ringan yang ini. Bismillah. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع رواه مسلم وترمذي وزاد في الصلاة. Taib, ini hadis terakhir insyaallah dan ini mudah insyaallah taala tentang tatha'ub. Apa tatha'ub ikhwan? Menguap. Coba Mas Bro Angga tolong dibacakan tolong. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap itu dari setan. Apabila salah seorang dari kalian menguap, maka hendaknya dia menahannya sebisa mungkin. Ya. At-tatsaub yaitu menguap itu dari syaitan. At-tatsaub yaitu menguap itu dari syaitan.
Kenapa di sini menguap dari syaitan? Karena dengan menguap itu ada beratnya tubuh, malas, ya. Dan menguap di zaman sekarang itu lebih banyak dibandingkan menguap di zaman dulu. Karena zaman dulu orang masih banyak gerak, sehingga tidak mudah capek. Zaman sekarang kita jarang gerak dan kebanyakan gula, makanya lebih gampang ngantuk. Kayak anak ini juga gampang ngantuk nih sekarang nih. Tapi memang karena belum banyak tidur. Maka menguap ini bisa dari syaitan karena kemalasan dan karena banyak makan enak juga. Orang yang banyak makan enak, kebanyakan jajan, apa-apa harus diturutin jajanannya, itu lebih mudah untuk digoda syaitan dari segi kemalasan. Antum lihat sekarang generasi-generasi pemalas itu banyak, ikhwan. Baik malas mikir atau malas-malas lainnya. Malas gerak, mager, malas mikir, tukang rebahan dan seterusnya. Antum lihat di masa pandemi itu banyak manusia itu berubah fisiknya. Ada yang gemuknya tambah gemuk, ya. Saking banyaknya makan mie dan gula-gula di rumah, ya, karena saat pandemi nggak gerak, nggak ngapa-ngapain. Tasawuf itu dari syaitan, dari segi makna dan juga dari segi hakikatnya juga, ya, kecuali yang tasawuf yang memang seseorang sudah waktunya untuk istirahat. Namun tasawuf disebabkan kemalasan ini dari syaitan. Termasuk tasawuf yang sebagian dari orang yang jahil lakukan di dalam sholat. Kadang ada yang sampai bersuara gitu, sehingga didengar oleh jemaah lain. Maka ini dari syaitan. Dan dengan pengalaman Anda meruqyah, ikhwan, rata-rata orang yang kena santet atau sihir atau semisalnya ketika diruqyah itu pasti bertasawuf, menguap. Awal-awalnya pasti menguap. Kadang uapnya itu sampai muka ini lebar gede banget, ikhwan. Gede, ada yang seperti itu. Ya. Ada ini dari syaitan. Anak gak tahu kenapa orang tuh kalau kena sihir, kena santet tuh mesti pas diruqyah dia ngantuk. Ngantuk dulu, keluar gitu. Dari syaitan. Subhanallah. Tapi nggak tahu apa faktornya kok syaitan bisa kayak gitu, apakah keluar hawanya atau gimana, Allahu a'lam. Tapi itu selalu begitu. Orang yang diruqyah itu banyak yang kalau nggak muntah nguap. Dibacainnya kursi gitu. Dia nggak hamil, nggak ngidam, dia apa? Laki-laki tapi gitu. Kenapa kamu? Masuk angin. Masuk jin, bukan masuk angin. Iya. Tasawuf dari syaitan. Makanya orang-orang yang dia banyak jinnya itu untuk ketaatan tuh malas banget dan gampang tasawuf ketika taat gitu. Salat gampang bosan, ngaji gampang bosan. Giliran main Mobile Legend enggak tasawuf dia. Bisa tuh, bisa. Lihat perbedaan antara ibadah dengan non ibadah. Yang mana syaitan itu tidak mendukung ibadah. Iya. Maka kata Nabi SAW, فَإِذَا تَثَأَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقْذِمْ مَسْتَطَاعَ. Jika seorang dari kalian hendak tasawuf, itu dia pengen menguap, maka hendaklah dia menahan semampu dia, imsak, menahan, yaitu menutup semampu dia. Jadi gerahamnya itu kayak ditutup semampu dia. Bukan malah di suara terus keluar sampai kelihatan tekaknya, kelihatan tuh. Iya, sampai kelihatan tekak yang cendol itu di belakang. Ih, gitu kan.
Sampai gede banget tuh. Kelihatan gusinya, gigi bolongnya ada berapa kelihatan tuh. Kok nganga kayak gitu, subhanallah. Dan Anda ngelihat ada seorang yang kesurupan itu ketika ini penguapnya itu sampai mau copot itu mungkin matanya tuh. Oh, kayak gede banget itu. Anda subhanallah, kuasa Allah itu. Tapi itu udah syaitan. Anda juga pernah ya sedikit sekelumit kalimat waktu ruqyah belakangan ini, mungkin 2 pekan lalu atau 3 pekan lalu, perempuan kesurupan karena sihir. Ketika kesurupan tuh matanya tuh apa namanya? Jereng. Matanya jereng. Mukanya tuh menipis. Mukanya menipis apa nih? Mukanya kayak ini tuh kayak ngepres makin kecil. Tanya agak gini tapi sekarang kayak gini. Anda tuh ngelihatnya kayak apa ya? Kayak kepala kereta waktu Anda di Tebet tahun 97. Gak tahu kenapa Anda ingat itu, tapi jadi serem mukanya. Kok jadi serem gini ya? Ini kesini, mukanya kayak gini. Lah kok bisa fisiknya bisa itu? Ajaib subhanallah. Terus pas Anda bacain, kadang dia ngantuk. Ya, udah jereng, ngantukan lagi gitu kan. Tapi serem kelihatannya. Padahal wajah asli manusianya nggak kayak gitu banget, jauh banget. Tapi kok bisa Allah kasih kayak gitu loh. Ada sebuah guru udah keluar sekarang di Ibnu Hajar Boarding School di ini Ibnu Hajar Ustaz Zainal tuh. Ada satu ikhwan guru, aslinya bukan ustaz, bukan talibul ilm, tapi dia ngajar apa matematika atau apa gitu, orang Sukabumi atau mana gitu. Dia punya masalah sama jin, jadi masuk jin. Itu asatidzah di sana, sampai Ustaz Zainal sendiri ngeruqyah, itu give up. Susah nih. Sampai kan ada syekhnya waktu itu situ. Syekhnya aja enggak itu. Terus Ustaz Hendro nelpon Ustaz Hendro salah satu orang sana. Minta tolong ruqyah. Anda ruqyah lewat telepon, bacain langsung kena dia, Masya Allah. Ya udahlah kalau gitu bawa, waktu itu di Cilangkap, bawa ke masjid di Cilangkap. Disaksikan murid-muridnya kan, sama beberapa ustadz dari Ibnu Hajar. Anda ruqyah di depan Anda nih. Anda minta jinnya jangan mukulin Anda minta gitu. Jangan mukul Anda enggak mau dipukul. Anda minta gitu, soalnya kan kadang-kadang jin kayak gitu tuh. Gamparin ruqyah, Anda udah enggak dibayar, mau digamparin lagi gitu kan. Nah, itu subhanallah ketika Anda bacain dan di antara trik syaitan itu apa? Nguap. Gitu. Keluar. Depan Anda nih, lagi silap berdua depan Anda. Nguap kan gak enak. Iya. Keluar itu semua. Gak tahu dah tuh waktu itu makan pete nasi goreng apa nasi uduk kali itu. Keluar. Gini banget hidup gitu kan. Iya. Terus jinnya itu ngejek Anda, berusaha ngejek. Jinnya tuh pengen supaya kita tuh marah gitu loh, supaya kita marah, nggak mempan gitu. Kita bacain ayat-ayat, keluar lidahnya, ngatain apa? Bukan ngatain apa? Ngejek gitu, ngejek. Lidahnya panjang ya kan? Keluar lidahnya panjang gitu. Jijik sih ngeliatnya, orang cowok gemuk, kesel gitu liatnya. Ini karena saya beri uzur aja nih orang nih, kalau ngelewain saya beneran, awas aja nanti. Tapi bilang Ustaz Zainal udah dipecat. Nah, itu sampai lidahnya itu ke bawah gitu. Ini lidah dia gitu, tapi manifestasi dari jinnya gitu loh. Subhanallah, bisa kayak gitu ikhwan. Ya. Pas udah selesai ruqyah, suruh coba lidah antum keluarin kayak tadi. Pendek ternyata sekarang. Bisa seperti itu, subhanallah. Ini artinya maksudnya adalah syaitan atau jin itu bisa berpengaruh pada tubuh manusia, ekspresinya, nguapnya, maka benar at-tasawuf minasyaitan bisa.
Tasawuf minasyaiton ya mungkin. Apalagi ada sisi di situ malas, mager, enggak mau dan seterusnya. Tasawuf kadang-kadang muntah itu juga bisa dari syaitan, muntah. Gitu. Dia dengar apa? Dengar ngaji langsung gitu. Kalau misalnya hamil, muntah itu bukan karena syaitan itu wajar. Gitu. Kalau antum keracunan muntah enggak apa-apa. Antum kebauan bantar gebang, antum muntah enggak apa-apa. Iya. Tapi kalau antum ngeliat Mas Aga terus antum muntah, ini nggak tahu nih ada apa, mungkin kopinya yang kurang kali. Masya Allah. Ya kita nanti insya Allah lanjutkan pada 2 pekan lagi. Pekan depan ada izin. Pekan depan ada mana ada pekan depan izin. 2 pekan lagi insya Allah kita ketemu untuk membahas bab al-masajid, tentang masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya berdoa setelah sholat fardu dan mengangkat tangan ketika berdoa setelah sholat fardu? Di sini berdoa setelah sholat fardu hukumnya ada yang membolehkan dan ada yang memakruhkan. Dan sisi dimakruhkannya oleh sebagian ulama adalah karena tidak ada maksudnya dia doa khusus kan, kayak biasa orang-orang doa kan. Kalau sebenarnya doa Allahumma la mani lima ataita itu malah sunnah itu. Maksud di sini doa sepertinya itu doa mutlak, doa bebas, dia pengen doa minta sama Allah sesuatu. Kalau dia rutinkan dengan adanya keyakinan doa setelah salat fardu itu adalah sunnah, maka ini dimakruhkan sebagian ulama. Namun wallahu alam, anda lebih condong kepada pendapat yang membolehkan insyaallah boleh. Tapi baiknya jangan dirutinkan, kadang-kadang aja. Tapi boleh insyaallah boleh. Mengangkat tangan ketika berdoa setelah salat fardu itu jika dia niatkan untuk doa mutlak bebas, maka yang sahih adalah wallahu alam boleh. Enggak apa-apa. Tapi tidak pas setelah salat fardu ya tidak, tapi nanti setelah selesai zikir, setelah salat fardu baru habis itu dia mau doa silahkan. Tapi doa mutlak, doa bebas, bukan doa zikir pagi petang. Doa zikir pagi petang tidak angkat tangan, tidak. Tapi doa bebas angkat tangan. Dan doa bebas itu artinya adalah antum doa sendiri, tidak sama jemaah lain. Antum inisiatif sendiri. Jemaah lain jangan diajak-ajak. Bang. Doa bersama Bang. Maaf, saya salafi. Salafi Yamani, jihadi atau salafi mana nih? Rojali atau mana nih? Janganlah. Enggak usah main ke situ lah, enggak usah main. Taib. Jadi mengangkat tangan setelah doa salat fardu itu kalau dia maksudnya doa mutlak maka boleh. Tapi kalau misalnya dia masuk includekan itu dalam doa dan zikir setelah salat secara rutin, maka baiknya sesuai sunnah saja, tidak perlu mengangkat tangan dan tidak perlu doa khusus ya, atau tidak perlu doa mutlak. Begitu wallahu a'lam. Ya kita cukup sampai ini saja. Insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi. Pekan depan ana mohon izin. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.